Shalom di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudari, sebelum kita memulakan ataupun mendengar serta belajar firman Tuhan pada pagi ini, mari saya jemput saya bawa semua saudara-saudari dalam berdoa. Mari kita tutup kepala dan berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup pada saat ini Tuhan, kami bersukacita kepada Engkau karena diberi peluang sekali lagi untuk bersekutu bersama-sama, beribadah bersama-sama maupun di dalam ruangan gereja, di dalam rumah kami masing-masing ataupun di mana kami berada. Tuhan Yesus, bukakan hati kami, minda kami, serta jiwa kami agar kami dapat menerima makanan rohani yang kami dapat belajar pada pagi ini, sehingga memberikan kami sekali lagi kekuatan dan iman percaya kami kepada Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami ingin mendengar firman Engkau hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah, saudara-saudari, teks yang diberikan pusat kepada kita untuk pembelajaran pada pagi ini diambil daripada Kisah Rasul-Rasul pasal yang ke-26 ayat yang ke-24 sehingga ayat yang ke-32. Saya ulang sekali lagi, teks yang diambil atau diberikan untuk kita belajar pada pagi ini diambil daripada Kisah Para Rasul ataupun Kisah Rasul-Rasul yang ke-26 ayat ke-24 sehingga yang ke-32. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Malaysia ayat yang ke-24. Sementara Paulus membela diri, Festus berseru, "Paulus, kamu gila. Ilmu yang kamu itu sudah menyebabkan kamu gila." Tetapi Paulus menjawab, "Hamba tidak gila, Tuhan yang terutama. Kata-kata yang hamba ucapkan itu benar dan keluar daripada pikiran yang waras. Tuanku Raja Agripa, hamba berani berkata-kata di hadapan Tuanku dengan terus terang, karena Tuanku faham akan perkara-perkara itu. Hamba yakin bahwa Tuanku mengetahui semuanya, karena hal-hal itu tidak berlaku di tempat yang tersembunyi. Tuanku Raja Agripa, hamba tahu bahwa Tuanku percaya kepada apa yang dikatakan oleh nabi-nabi itu." Raja Agripa bertitah kepada Paulus, "Kamu pikir kamu boleh menjadikan beta seorang Kristen dalam tempo yang singkat ini?" Paulus menjawab, "Dalam tempo yang singkat ataupun dalam tempo yang panjang, hamba berdoa kepada Allah supaya Tuanku dan para hadirin yang mendengarkan hamba hari ini boleh menjadi seperti hamba, tetapi tidak dirantai seperti hamba." Kemudian Raja Gabenor Putri Bernik dan semua orang yang lain berdiri. Setelah mereka keluar, mereka bercakap sesama sendiri, "Orang ini tidak melakukan apa-apa sehingga dia patut dihukum mati atau dipenjarakan." Lalu Raja Agripa berkata kepada Festus, "Sebenarnya orang ini dapat dibebaskan jika dia tidak mengajukan rayuan supaya perkaranya diadili oleh Kaisar." Nah, saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyebut tentang pengabdian, yaitu tema kita pada bulan Mac ini. Dan saya percaya bahwa kehidupan kita sebagai orang Kristen bukanlah sesuatu kehidupan yang senang lenang, bukanlah sesuatu kehidupan yang dibelenggu dengan kekayaan serta nasib yang baik, serta kita hidup di dalam suasana yang selesa. Tapi orang Kristen seperti kita pada masa kini, saudara-saudari, dan juga pada masa Rasul Paulus memang mengalami penderitaan sebagaimana Tuhan Yesus memulakan pelayanannya di dunia ini sehingga dia telah mati dan bangkit serta naik ke surga. Nah, mari kita berbalik kepada teks
pada pagi ini, kalau kita melihat di dalam keadaan Rasul Paulus, kita boleh melihat bagaimana pekerjaan yang kita lakukan, yang dia lakukan dengan sepenuh tenaga, dengan pikiran dan hatinya di dalam memberitakan berita penyelamatan kepada semua orang. Dan di dalam kamus Dewan ada saya terbaca bahwa pengabdian ini bermaksud suatu perbuatan yang menyambut, yang mengikut kepada perintah. Dan juga kita lihat Rasul Paulus sendiri, dia juga betul-betul berkomitmen di dalam segala pekerjaannya, khususnya panggilannya untuk menyebarkan berita keselamatan ini. Nah, saudara-saudari, kekuatan anugerah yang ada pada Rasul Paulus membuatkan semua orang yang menghadirinya begitu heran dan terkejut atas penjelasan yang kukuh itu. Nah, jika kita lihat pada ayat yang ke-23, kita boleh melihat bagaimana Rasul Paulus dan melihat kembali kepada temanya, yaitu Yesus telah bangkit. Nah, dan melihat pada ayat yang ke-24, saudara-saudari, kita boleh merasakan, memahami Rasul Paulus mendesak Raja Agripa untuk percaya tentang kebangkitan Yesus. Karena di sini ada dua hal yang ingin ataupun yang telah dilihat oleh Rasul Paulus, khususnya bagi Raja Agripa. Nah, yang pertama, saudara-saudari, ini karena para saksi yang menyaksikan dia bangkit begitu banyak, khususnya Tuhan Yesus. Nah, hal yang kedua, hal ini Paulus lakukan karena nubuat para nabi ataupun pengalaman Raja Agripa sendiri. Dan jika Raja Agripa secara pribadi menolak para nabi dan menunjukkan bahwa Agripa itu seorang raja yang taat, dan mana mungkin dia tidak boleh mempercayai para nabi-nabi, karena mengikut di dalam tafsiran Raja Agripa seorang yang religius ataupun seorang yang taat di dalam agama. Jadi mengikut pemikiran Rasul Paulus secara logiknya, mana mungkin Raja Agripa berani menolak kesaksian para nabi-nabi yang telah bersaksi untuk penderitaan dan kematian Kristus pada saat itu. Nah, kita boleh melihat dalam Yesaya 53 dan Mazmur 22. Nah, itu adalah kedua contohnya. Namun, saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kerinduan Rasul Paulus untuk berkongsi berita ini ditolak oleh Festus, karena Festus merasakan dia tidak boleh menerima kesaksian itu dan dia tidak ingin menerima karena itu mustahil bagi Festus. Malah, saudara-saudari, Festus mengatakan Paulus sudah gila karena mengetahui bahwa Rasul Paulus memang luas pengetahuannya di dalam bidang tersebut. Dan saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dengan membaca keseluruhan ayat yang ke-24 sehingga 32, ada hal penting yang ingin diajukan oleh Rasul Paulus kepada Festus, Raja Agripa, dan orang yang menghadiri pengadilan tersebut. Dan yang kedua, nasihat ini ditujukan kepada kita pada masa ini. Dan nasihat atau pelajaran yang pertama yang ingin Rasul Paulus katakan, khususnya bagi Festus, Raja Agripa, dan orang-orang yang tidak menyukainya pada masa itu, ialah yang pertama, saudara-saudari, berita yang disampaikan oleh Rasul Paulus berunsurkan hal yang baik dan menegakkan keadilan sesama manusia
khususnya bagi mereka yang belum percaya tentang berita keselamatan yang dibawa oleh Tuhan Yesus melalui Rasul Paulus. Nah, hal yang kedua yaitu kepada kita, peristiwa di dalam ayat yang ke-24 hingga 32 menegur kita bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus supaya tetap kuat, supaya kita tetap tabah, sabar, dan penuh kasih dalam memberitakan firman Tuhan yang ada tertulis di dalam Alkitab. Nah, akhir kata, saudara-saudari, peganglah anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus seperti Rasul Paulus agar kita dapat bertahan sehingga akhir zaman dan kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk kali kedua di bumi ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus, karena saat ini Engkau sungguh-sungguh menyayangi kami, melindungi kami, memberikan kami hikmat yang berkelimpahan melalui ayat yang Engkau berikan kepada kami pada pagi ini. Melalui hamba-Mu Rasul Paulus sangat-sangat menegur kami Tuhan, bahwa melalui kekuatan anugerah yang ada pada Rasul Paulus dan juga yang ada di dalam diri kami dapat bersama-sama untuk melayani, untuk memberikan kesaksian di dalam berita keselamatan yang Engkau berikan terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan atas segalanya. Engkau berkati kepada jemaat yang sedang mendengar khotbah ini, mendengar perkongsian ini, khususnya bagi jemaat bahagian 3 ataupun siapa saja yang mendengar, agar mereka Tuhan terus diberikan sukacita dan tidak lemah serta putus asa di dalam menjadi anak-anak Engkau, murid-murid Engkau pada masa ini. Terima kasih Tuhan, renungan ini, khotbah ini, jemaat yang telah mendengar dan saya yang telah bersaksi serta menyaksikan firman-Mu Tuhan. Semoga ini kami serahkan dalam tangan Engkau, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Selamat berhari Minggu. Amin.